Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya ya. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Rizky. Saya adalah seorang konsultan dan praktisi digital marketing. Di sini saya akan memberikan sedikit preview ya, sedikit preview atas materi yang akan disampaikan di kelas nanti ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada eh, yang memberikan kesempatan yaitu Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bangkalan yaitu Ibu Khalidah Sarjana Pendidikan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dari seluruh SMP Kabupaten Bangkalan yang telah mendelegasikan siswanya untuk mengikuti acara ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit preview atau sedikit ringkasan materi apa yang akan Anda pelajari nanti di kelas. Jadi ketika nanti Anda di kelas, Anda sudah mendapat sedikit pembekalan materi. Jadi video ini saya buat untuk pembekalan materinya adik-adik sekalian ya. Oke, baik, ini akan nanti materinya akan di-share sama panitia ya. Oke, baik, nanti materinya Anda nanti ini ya. Nanti akan di-share sama panitia. Ini sudah saya susun ya. Nanti saya adalah apa namanya? Saya akan membantu Anda, saya akan membimbing Anda selama pelatihan ya. Nanti ada 3 pembahasan yang akan saya bahas nantinya ya, adik-adik sekalian. Yang pertama, pengenalan digital marketing. Nah, yang kedua adalah nanti ada prakteknya ya, praktek digital marketingnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan untuk pemanfaatan AI atau artificial intelligence untuk digital marketing, gitu ya. Pertama, saya bahas sedikit ya mengenai pengenalan digital marketing. Nah, digital marketing itu apa gitu ya? Marketing itu apa? Digital marketing, kalau Anda pernah tahu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, saya yakin teman-teman tidak asing dengan istilah itu. Intinya digital marketing adalah bagaimana caranya produk kita, bagaimana caranya jasa kita ditemukan orang di sosial media, ditemukan orang di halaman satu Google, ditemukan orang di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee dan segala macam. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana produk kita muncul di situ, gitu lah. Tugasnya kita bagaimana produk kita bisa ditemukan orang di Google, bisa ditemukan orang di sosial media, bisa ditemukan orang di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Oke, tujuan dasar marketing adalah bagaimana produk Anda ditemukan oleh calon pembeli di dunia apa namanya di dunia online gitu ya. Kalau di konvensional kan kita jualannya di toko, jualannya di supermarket, jualannya di pasar. Nah, sedangkan kalau online kita jualannya pakai media sosial, jualannya pakai Google, jualannya pakai marketplace. Nah, apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk menjangkau pembeli Anda melalui internet, gitu ya. Dulu kan zamannya orang pakai radio, pakai televisi, dan lah, keunggulannya kenapa marketing online dibanding marketing yang offline? Yang online itu lebih hemat biaya. Contoh kita kasih perumpamaan ya. Kalau Anda misalkan mau buka warung, mau buka toko, mau sewa ruko segala macam kan pasti Anda mengeluarkan biaya sewa. Biaya sewa per tahun, entah itu per bulan ya. Contoh saja kalau misalkan jualan kue case ya di pasar itu rombongnya saja, gerobaknya saja itu seharga 1,5 juta, belum adonannya, belum gaji karyawan hariannya, belum biaya sewa di pasarnya dan segala macam. Intinya ada modal yang harus dikeluarkan di awal ketika Anda memulai bisnis yang offline atau konvensional. Sedangkan untuk memulai bisnis online apa ya, mengetahui target pasar Anda, kemudian ada posting barangnya, dan barangnya nanti tinggal kita kirim. Nah, barangnya nanti tidak harus ready, bisa dari supplier kita, bisa dari kerjasama dengan UKM, nanti akan saya ajarkan nantinya ya. Kemudian kenapa harus digital marketing ya? Yang pertama jangkauannya lebih luas, ya terus target pasarnya lebih tepat, nanti akan ada riset ya, berdasarkan demografi segala macam. Kemudian biayanya lebih rendah ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kan kalau yang offline kan harus sewa tempat segala macam, intinya harus ngisi barang, ngisi etalase kalau ada di toko kan. Intinya harus ada biaya di awal untuk melakukan biaya apa bisnis offline ya. Sedangkan kalau untuk online, Anda cukup cari pasarnya dulu. Cukup cari pasarnya, ketika ada pembelinya bisa Anda carikan barangnya gitu. Jadi bisa hampir tanpa modal sama sekali. Cukup modal
berasal dari internet. Itu yang saya lakukan sejak awal tahun 2016 ketika saya belajar digital marketing. Kemudian jenis pasar di online ada 4, ada Google, ada media sosial, ada marketplace, ada forum jual beli. Tahap digital ya. Untuk detailnya nanti ketemu di kelas ya. Oke. Tahap digital marketing ada 4, ada riset, ada nanti membuat konten. Konten itu apa aja? Konten itu ada gambar, ada artikel, ada video nanti ya. Posting iklan dan nanti akan kita ajarkan juga. Oke. Berikutnya kita langsung praktek data untuk melakukan riset. Misalkan contoh Anda mau jualan apa? Ada mau jualan madu, ada mau jualan seragam sekolah, ada mau jualan apa? Nanti kita praktekkan langsung ya. Misalkan kita buka Google-nya, ada tools dari Google namanya Google Trends. Nah, kita buka Google Trends. Ini ya. Oke, Google Trends seperti ini. Lah, ini adalah data tools-nya Google untuk mencari bagaimana produk kita banyak ditemukan gitu ya. Contoh misalkan saya mau jualan madu murni. Oke. Contoh saja. Madu murni kita enter. Nah, gini adalah Google Trends. Nah, gini grafiknya kita ganti menjadi 12 bulan terakhir. Kenapa? Karena biar rata dari Januari sampai Desember. Jadi datanya lebih murni gitu ya. Nah, oke, ini data. Lah, ini di Indonesia selama 12 bulan terakhir orang yang memakai Google dan mengetikkan madu murni ada di daerah-daerah yang disebutkan seperti ini ya. Ada Jogja, ada Riau, ada Jawa Tengah, ada Papua, ada 26 wilayah ini ya yang ditampilkan. Ini bukan dari saya, ini memang riset dari datanya Google Trends. Google Trends ini akan merekap para pengetik di Google yang mengetikkan apa, misalkan produk kita gitu ya. Oke, madu murni, oke, segala macamnya, oke. Tuh, Mas, Pak, saya jualannya bukan hanya madu murni, ada madu yang lain, ada madu hutan, ada madu sarang, ada madu liar, segala macam. Oke, kita bandingkan di sini, misalkan saya juga jualan madu hutan, Pak. Oke, madu hutan. Oke, kita enter datanya ya. Nah, fungsi Google Trend yang kedua adalah bisa membandingkan kata kunci atau membandingkan jumlah peminat yang ada di Google. Oke, kita lihat di sini grafiknya. Lah, antara madu murni dan madu hutan grafiknya berbeda. Artinya bisa ditarik kesimpulan di sini madu murni lebih banyak pencariannya daripada madu hutan, gitu ya. Oke, ini bisa kita bandingkan atau bisa kita komparasi sebanyak 5 kata kunci atau 5 variabel gitu ya. Nah, ini grafik perbandingannya. Nah, ini kalau madu murni dicari di Jogja dan sampai Jawa Barat. Nah, kalau madu hutan dicari di Riau, nah kan beda-beda ya. Nah, jadi masing-masing kata kunci ada datanya. Nanti bisa kita download. Ini ada tombol downloadnya nanti ya. Nah, nanti selengkapnya mungkin kita ketemu di kelas ya, di NTP segala macam. Nah, intinya Google Trends ini bisa membandingkan kata kunci, bisa melihat grafik pencarian terbanyak selama periode yang kita setting di sini. Di sini saya setting jadi 12 bulan terakhir. Oke, Mak. Oke, Pak. Kita jualan juga madu sarang, madu yang ada sarang lebahnya. Oke, kita bandingkan madu sarang kita. Oke, ini grafik saja ya. Ini kita sharing saja ya. Ini ada grafiknya. Ada madu murni, ada madu hutan, ada madu sarang. Ini bisa sampai 5. Ada madu apa lagi, madu apa lagi. Nanti bisa Anda bandingkan ya. Nanti kita ketemu di kelas, kita praktek bareng produk Anda ini. Saya coba dengan sudut pandang produk saya. Gitu ya. Ya, ini untuk sementara ini grafiknya masih lebih tinggi madu murni. Nah, itu ya. Itu yang akan kita pelajari di kelas nanti. Oke, baik. Berikutnya adalah riset. Oke. Riset berikutnya Google Trends ini ya. Si Google Trends membandingkan kata kunci dan juga melihat kota yang paling banyak dicari. Nah, ini nanti ada juga persamaan kata dan segala macam. Nah, ini untuk kata kunci di Google, kata kunci di Google Trends itu akan muncul ketika orang mengetik sebanyak 10.000. Untuk kata kunci di Google akan muncul di ketik setelah orang ada 1.000 orang yang gini. Gini tadi Google Trends ya. Ini kita bahas sekarang yang google.co.id ya. Nih. Nah, untuk riset saran saya pakai yang Quest ini ya. Karena datanya lebih murni. Ketik di sini google.co.id.
Oke, seperti ini ya. Oke, saya ketik di sini misalkan, maaf, anu, sebentar. Saya ketik di sini jual madu murni. Nah, ini adalah saran dari Google. Nah, ini adalah saran dari Google. Berarti pencari Google, mohon maaf, pencari madu murni rata-rata ada di kota-kota ini. Karena ini adalah rekapan data dari Google. Oke. Yang bercetak tipis ini adalah apa yang saya ketikkan, sedangkan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google. Nah, untuk muncul di sini itu membutuhkan 1000 ketikan. 1000 gadget yang mengetik jual madu murni, jadi kata kuncinya akan muncul di sini gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda mau bikin iklan, Anda mau bikin postingan harus sesuai dengan apa yang disarankan sama Google. Jadi jangan ngarang sendiri gitu ya. Jadi kita ngikutin apa yang disarankan oleh Google. Jadi harapannya biar bisa ditemukan pembeli kita gitu ya. Oke, ini sebuah studi kasus yang dilakukan oleh siswa kami ya. Siswa kami sudah praktek untuk online marketing ya. Misalkan di sini saya ketik produsen tempe. Nah, tempe kan ada marketnya. Tahu marketnya ada dari mana, Pak? Nah, selama kata kuncinya muncul di sini, itu artinya ada pencarian. Nah, ini kan produsen tempe banyak yang mencari. Oke, tempe kedelai Bangkalan. Oke, ini salah satu praktek dari prakarya. Nah, ini adalah nomornya teman-teman SMA, nomornya siswa kami yang sudah praktek ya. Ini adalah, nah ini sempat ada yang nelpon katanya, Mas Sandi ya. Mas Sandi yang siswa kami. Nah, ini juga videonya mereka ya. Oke, nah ini tempe-tempe karena pernah suatu ketika mata pelajaran prakarya itu eh, untuk produksi tempe. Nah, saya di sini bertugas untuk ngajarin mereka online-nya. Pak, bagaimana cara memasarkan tempe secara online. Oke, lanjut ke materi. Tadi kata kunci di Google diketikkan sejak sudah muncul ketika 1000 orang. Oke. Kata kunci di Google Trends muncul ketika sudah diketik sebanyak 10.000 orang. Jadi datanya lebih banyak di Google Trends. Oke, nanti cara menyusun kata kunci kita bahas juga di kelas. Kita skip aja. Oke, berikutnya ada yang namanya artificial intelligence atau AI ya. AI itu apa? Kita bahas di sini sekalian ya. AI adalah kecerdasan buatan. Ini saya definisi ringkasnya aja lah. Kecerdasan buatan yang diciptakan untuk mengotomisasi pekerjaan manusia agar lebih cepat dan lebih tepat. Ya. Oke, nanti kita bisa sharing juga di kelas. AI itu banyak jenisnya, ada punya ChatGPT, ada punya Gemini, ada punya Copilot. Nah, yang sering saya pakai dua ini, Google Gemini sama Copilot. Oke, kita AI ini buat apa, Pak? Buat apa, Pak? Nah, AI nanti kita buat untuk membuat deskripsi produknya. Contoh ya, kita bikin pakai yang AI-nya Google Gemini dulu misalkan. Nah, contoh prompt-nya nanti bisa saya contohkan di sini misalkan. Oke, buka dulu, ketik di sini Google Gemini. Oke. Oke, misalkan gini. Nah, ini adalah AI-nya sih Google. Banyak ya perusahaan yang menyediakan AI. Contoh misalkan di sini saya minta si AI-nya ini untuk membuat deskripsi untuk penjualan tempe gitu ya contoh ya. Oke, misalkan bertindaklah sebagai penulis. Jadi si AI-nya ini saya suruh dia jadi penulis ya. Buatkan saya artikel apa itu tempe kedelai, apa apa saja kandungannya, dan bagaimana proses pembuatannya gitu ya. Proses pembuatannya. Oke, kemudian saya enter. Nah, saya suruh dia untuk membuat deskripsi untuk menjual tempe gitu ya. Jadi si AI ini bisa kita suruh untuk membuat konten terutama artikel. Nah, nanti juga gambar juga bisa nanti ya. Nah, saya suruh si AI-nya ini untuk membuat deskripsi tempe. Nah ini dulu kan kita mencari Google ya, mencari lewat Google pencarian atau Google Search ya. Sekarang ada bantuan AI. Ya, jadi
Ini kedelai adalah makanan fermentasi dan segala macam. Nah, ini. Bayangin kalau Anda bikin artikel secara manual butuh berapa menit gitu ya. Ini cukup 2 menit, 1 menit cukup. Nah, kandungan tempe, nah, kompleks segala macam. Oke, proses pembuatan tempe segala macam. Nah, berikutnya tinggal saya tambahi nomor HP pemesanannya, gitu aja cukup ya. Oke, contoh prompt-nya atau contoh perintah ChatGPT-nya sudah saya contohkan di sini. Misalkan bertindaklah sebagai expert, buatkan saya artikel berisi madu, berarti buatkan saya tempe tadi ya, buatkan saya artikel seragam. Nah, ini contoh, nanti bisa Anda edit aja. Ini memang saya bikin Word, nanti bisa Anda edit aja. Oke, contoh misalkan ini ya, tinggal copy paste aja. Oke, saya suruh dia untuk bikin artikel madu. Buatkan saya artikel berisi penjelasan manfaat madu, nah, dan jenisnya, bagaimana cara lebah menghasilkan madu. Kayak kita enter saja. Coba bayangin kalau Anda menulis sendiri, selesai berapa lama gitu ya untuk oh ini kenapa? Saya refresh dulu mungkin ya. Saya ubah prompt-nya mungkin ya. Bentar. Langsung aja buatkan saya artikel ini ya. Nah, ini madu untuk ibu hamil, nah, untuk kandungannya apa saja, nektarnya, segala macam. Nah, bayangin kalau Anda nulis secara manual, butuh waktu berapa menit gitu ya. Sedangkan kalau ini cukup 1 menit sudah selesai. Jadi kesimpulannya si AI ini, si Gemini ini bisa membantu kita untuk membuat konten. Oke. Berikutnya sudah ya. Berikutnya terkait dengan pemanfaatan AI yang berikutnya, kita bisa bikin untuk membuat gambar. Nah, ada namanya ChatGPT, ada Copilot. Nah, di sini saya pakai yang Copilot ya. Jadi di sini kok kalau Copilot itu gratis, Anda bikin email aja. Sedangkan kalau untuk ChatGPT itu berbayar sekitar $20 kalau kurang tidak salah, mungkin sekitar 300.000. Sedangkan untuk Copilot ini Anda cukup bikin email. Kalau Copilot ini produknya Microsoft. Jadi Anda di sini ya misalkan ketik di sini Microsoft Copilot. Nah, kayak gini, nanti Anda bikin email, nah, kayak gini ini yang ini ya, diklik ya. Anda bikin email, nah seperti ini, terus login. Nah, caranya tinggal di sini aja. Misalnya kamu bikin gambar apa? Contoh promptnya sudah saya contohkan di sini. Contoh perintahnya, perintah si Copilot-nya, si AI-nya nanti saya contohkan di sini. Nah, paling bawah ya, ini ada tutorialnya, bisa Anda klik nanti ke video yang saya. Intinya, tambahkan tulisan create image. Nah, gitu ya. Nah, saran saya menggunakan kaidah SPOK. SPOK itu apa? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kita pernah belajar dulu waktu kita SD ya, subjek itu orangnya, predikat itu hal yang dilakukan, objek itu bendanya, keterangan. Nah, objek ini nanti berkaitan dengan produk kita ya. Misalkan saya mau bikin produk madu tadi ya. Oke, ini contoh promnya ya. Create image, buatkan saya gambar seorang ibu hamil yang sedang meminum madu. Nah, karena jualannya madu ya. Dengan air hangat menggunakan baju muslim di sore hari di halaman rumah. Ini promnya saya contohkan di sini ya. Oke, copy, terus saya paste di sini. Intinya kalau mau bikin gambar, itu ditambahkan kata-kata create image. Nah, itu buatlah gambar gitu ya. Kemudian saya enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti apa? Nah, ini hebatnya AI itu dia itu bisa kita perintah dengan cepat gitu ya. Sedangkan kalau Google Search atau pencarian Google kita harus apa namanya memfilter dulu gitu ya. Masih proses. Nah, ini nanti bisa Anda coba di rumah. Intinya bikin gambar pakai ini ya. Nah, ini dibuatkan gambar gitu. Nah, ini pakai AI gratis. Kalau Anda pakai ChatGPT ini berbayar. Oke, misalkan ini ada kita bisa revisi ini. Ubah latar belakangnya menjadi pemandangan. Oke, klik aja atau mungkin Anda ketik aja. Jadi kita bisa minta revisi ke Copilot-nya atau ke AI-nya itu ya. Oke, gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini ya. Oke, tunggu dulu. Nah, ini pemandangan gunung ya, jadinya berbeda ya.
Nah, jadinya seperti ini. Oke, nanti bisa Anda edit, dikasih logo atau apa gitu ya. Ya. Nah, ini misalkan, loh ini nggak ada suaminya Pak. Oke, bisa kita tambahkan suaminya. Tambahkan suaminya gitu. Nanti ya, kita suruh dia untuk nambahin suaminya ya. Nanti ada muncul di sini nanti. Masih proses ya. Nanti kita. Nah, intinya adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekarang memang dunia sudah secanggih ini, mau nggak mau kita harus belajar ya. Nah, ini, oh kok jadi gini ya, jadi kayak kartun gitu. Nah, ini, yang ini sudah ada suaminya, yang ini tadi belum ada suaminya. Oke, gambarnya seperti itu ya. Oke, misalkan ada gambar lain Pak, misalkan ini saya bikin gambar ini, ini, misalkan ini intinya ada subjeknya, orangnya, terus ada predikatnya, ada yang dilakukan objeknya, misalkan kelompok ini di kafe sedang melakukan aktivitas bersama. Oke, oke, misalkan ini saya copy gambarnya saja, perintahnya nanti perintahnya ada ubah sendiri bisa. Karena gambar berbeda, kita new topik ya. Tapi kalau gambar yang sama terus Anda mau revisi, yang klik di bawahnya bisa. Karena gambar berbeda kita new topik. Oke, di sini ya. Terus kita paste di sini. Oke, create image. Kalau tidak ada tulisan create image-nya, nanti dia cuma jadi tulisan. 3 orang pria sedang merokok di kafe gitu ya. Nanti kafenya bisa Anda merokok jadi warung, menjadi kebun, segala macam. Nah, gitu ya. Nah, termasuk juga nanti kita bisa bikin desain kaos, bisa dipakai desain apa nanti. Create image misalkan. Oke, nanti kita coba ya, keluar enggak ya. Oh ya ini, 3 pria sedang merokok di kafe gitu ya. Oke, kita coba satu topik lagi ya. Oke, misalkan topik misalkan kita mau bikin desain kaos sablon misalkan. Create image, perintahnya seperti ini ya. Image kaos berwarna putih misalkan dengan sablon bergambar mobil misalkan. Bergambar mobil berwarna merah. Oke, gitu ya. Saya suruh si mesin ini atau copilot ini untuk membuat desain kaos sablon gitu ya. Oke, tunggu dulu prosesnya. Nah, ini rinciannya ada di sini. Apa namanya? Daftar chatnya yang kita buat tadi ada di sini. Nah, ini nanti bisa Anda explore lagi. Oke, nah ini jadi, ini kaos sablon berwarna putih dengan desain mobil berwarna merah. Jadinya begini gitu ya. Jadi si AI-nya ini bisa kita manfaatkan buat gambar maupun buat kalimat promo. Nanti kita bisa kembangin lagi gitu ya. Oke, sekian dulu. Jadi saya sampaikan kesimpulannya digital marketing adalah bagaimana memasarkan produk kita atau jasa kita secara online agar lebih memperluas jangkauan pemasaran dan meminimalisir biaya promosi. Karena kenapa? Kalau biaya bisnis offline kan pakainya harus ada biaya di depan untuk sewa, untuk pengadaan produk, untuk mengisi etalase dan segala macam. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua itu AI dapat membantu kita memudahkan pekerjaan kita dalam praktek digital marketing dari membuat konten, artikel sampai dengan membuat gambar, nanti juga mungkin ke depannya membuat video dan segala macam. Oke, baik untuk sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk Anda yang belum daftar bisa daftar ke panitia sampai tanggal yang ditentukan ya.
Oke, jangan lupa Anda yang mau hadir untuk membawa laptop dan koneksi internet. Jangan lupa Anda menyiapkan email dan foto produknya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Pahlawan, saya konsultan dan praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum.